Ditantang Raffi Ahmad, NCW malah keder, serangan balik Sultan Andara gandeng Hotman Paris. Nama Raffi Ahmad jadi sorotan lantaran dituding telah melakukan pencucian uang. Tudingan itu dilontarkan oleh National Corruption Watch. Kini Sultan Andara melakukan serangan balik. Pria yang dijuluki Sultan Andara ini gandeng Hotman Paris untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut tudingan dari pihaknya bermula saat mendapatkan direct message. Sejak itu, NCW menunggu data-data yang dijanjikan si pengirim. NCW mengaku sudah 2 hari mempelajari apa yang terkait dengan adanya dugaan TPPU yang ditimbulkan oleh artis Raffi Ahmad. Mengutip dari tribunnews.com, Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris menantang NCW. Dituding melakukan TPPU, Raffi kembali menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris mewakili Raffi Ahmad membuka konversi dengan menantang pihak NCW membuktikan ucapannya. Pasalnya pihak NCW tampak sama sekali tak hadir dalam konferensi pers itu sekalipun diundang. Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti, sini dong, kata Hotman Paris. Dia kemudian menyindir Hanifah Sutrisna, ketua NCW yang sebelumnya muncul di TV dengan tudingan itu. Ia mengatakan jika memang mau masuk TV, maka bergaul dengan Raffi ataupun dirinya. Ia menilai ucapan Hanifah Sutrisna sangatlah gawur. Lebih lanjut, Hotman menantang NCW melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Tak tinggal diam, Raffi sebelumnya telah buka suara menanggapi kabar miring itu. Suami Nagita meminta masyarakat tak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi berusaha bersikap legowo. Raffi kemudian menyinggung gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya Rianza Malik Ahmad Al-Sipong. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Raffi meminta penyebar fitnah untuk tidak merugikan orang lain. Ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti kedepannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, sekarang cari kesalahan. Sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. Meski mendapat tudingan yang mencoreng namanya serta perusahaan miliknya, Presenter Raffi Ahmad rupanya memilih enggan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari hari ini. Raffi mengatakan dirinya tidak pernah melaporkan pihak-pihak yang berusaha untuk menyerangnya. Hal ini juga sejalan dengan saran dari sang pengacara Hotman Paris Hutapea. Raffi berujar dirinya hanya ingin melakukan klarifikasi agar tuduhan ini tidak memperkeruh suasana. Menurut Raffi, dirinya enggan untuk menempuh jalur hukum agar tidak memiliki musuh. Ia menilai klarifikasi yang dilakukannya sudah cukup. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Hanifah bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dugaan tersebut. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan tantangan pada Hanifah agar datang ke konferensi pers hari ini. Namun hingga kegiatan tersebut berakhir, Hanifah tidak nampak hadir. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad untuk mengelola uang-uang haram. Raffi Ahmad disebut terlibat pencucian uang oleh Ketua Umum National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Ia menilai bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Bahkan menurut keterangan dari National Corruption Watch, banyak sekali kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad. Adapun disebut Hanifah, inisial penyanyi dangdut yang terlibat pencucian uang berinisial AT dan VV. Hanifah melayangkan tudingan tersebut di kanal YouTube National Corruption Watch. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Hanifah pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor itu. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi.
Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi yang merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi. Bahkan sudah terdakwa korupsi sambungnya. Dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ranch Entertainment. Yang mengejutkan, Hanifah membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi dan ingin hartanya dikembalikan. Saat ini, jenderal tersebut ingin dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan terang Hanifah. Ketua Nasional Corruption Watch itu mengungkap sudah mencium kejanggalan aliran uang Raffi Ahmad sejak 9 bulan lalu. Sejak itu, Hanifah membongkar dugaan modus Raffi mengawali aksinya. Menurutnya, modus tersebut tercium setelah Raffi mulai menggembar-gemborkan usaha baru yang akan digeluti. Kemudian dari sinilah, Raffi diduga akan menerima aliran dana fantastis. Modusnya adalah sebelum dana itu masuk, saudara Raffi ini berusaha menyampaikan bahwa akan ada bisnis yang nilainya bisa triliunan, bisa miliaran. Salah satunya disampaikan sumber kami bahwa akan ada bisnis di Bali nilainya triliunan, terangnya. National Corruption Watch menuding bahwa sejumlah bisnis yang dibangun suami Nagita itu diduga untuk menutupi tindak pidana cuci uang. Ini adalah cara marketing dengan mengatakan bahwa akan ada bisnis triliunan. Di sanalah dibuka kantongnya. Siapa yang mau uang dicuci, maka inilah bisnis yang akan mencuci uang tersebut. NCW juga menyebut banyak tokoh penting yang terlibat kerjasama dengan Raffi Ahmad, salah satunya adalah seorang mantan jenderal. Ada salah seorang mantan jenderal yang saat ini sedang mendekam di penjara karena kasus tindak pidana korupsi. Itu juga dikatakan telah mendapatkan berapa belas miliaran, bahkan puluhan miliaran untuk dikelola Raffi Ahmad paparnya. Bahkan ia juga menyentil keterlibatan anak Presiden Joko Widodo. Ada inisial T, kemudian ada inisialnya A, kalau yang terdakwa itu inisialnya T. Kemudian ada lagi yang menyentuh kepada lingkaran istana. Dan ini mungkin masyarakat udah tahu ada kedekatan antara Raffi Ahmad dengan putra Presiden Jokowi, tandasnya. Tuduhan pencucian uang atau money laundry terhadap presenter Raffi Ahmad telah dibantah. Terkait tudingan ini, pengacara Hotman Paris Hutapea menantang pihak National Corruption Watch atau NCW untuk menunjukkan bukti-bukti secara terbuka. Tantangan tersebut pun sudah disampaikan oleh Hotman beberapa waktu lalu. Hotman meminta agar NCW hadir dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Hotman mempertanyakan ketidakhadiran pihak NCW. Lebih lanjut, Hotman mengatakan hal yang disampaikan oleh pihak NCW tidak berlandaskan bukti. Hotman pun menantang NCW untuk melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Dalam kesempatan yang sama, Raffi kemudian meminta masyarakat agar tidak mempercayai tudingan tersebut. Suami Nagita Slavina ini mengaku dirinya berusaha bersikap lapang dada dalam menerima tudingan yang dialamatkan padanya. Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya dan itu kekinian. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja. Dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi, kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, 1 transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar, akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda akan berkuar-kuar terus, ya silahkanlah. Kita akan cuekin. Terima kasih. Bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin di pesawat. Ada rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau saya... National Corruption Watch menuding Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang karena memiliki harta yang fantastis di usia muda. Raffi mendengar tudingan ini kesal dan menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk memberikan bantahan terkait tudingan itu. Raffi Ahmad menegaskan bahwa semua harta yang dimiliki merupakan hasil kerja keras selama 26 tahun. Raffi Ahmad telah mulai bekerja di dunia entertainment mulai usia 13 tahun. Uang itu sekarang dipakai Raffi Ahmad untuk membangun bisnis hingga membeli mobil mewah. Raffi bahkan mengungkapkan jumlah penghasilan sebagai upaya membantah tudingan terlibat kasus tindakan pencucian uang yang dilayangkan kepadanya. Saya kerja selama 26 tahun, silakan dikalkulasikan penghasilan saya, kata Raffi Ahmad di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 5 Februari 2024 didampingi Hotman Paris.
Menurutnya, nilai valuasi bisnis yang dikelola perusahaannya bernama Rans saat ini mencapai 2,7 triliun. Hotman pun, pengacara Raffi Ahmad, menyebut honor yang didapatkan suami Nagita Slavina itu berkisar antara 25 juta hingga 50 juta sekali tampil di televisi. Saya tahu karena saya juga ada di industri televisi, ucap Hotman Paris. Satu program misal sehari 50 juta, dikalikan 3 program dalam sehari sudah 150 juta. Lanjutnya, kalau jumlah itu dikalikan 1 bulan bisa sampai 4,5 miliar dan itu baru dari televisi, belum dari pekerjaan lainnya, jelas Hotman Paris. Raffi membenarkan hitungan Hotman Paris tersebut. Jumlah penghasilan itu disebutkan Raffi Ahmad setelah dituding terlibat kasus TPPU. NCW menyebutkan banyak kasus dugaan TPPU yang mengalir ke Raffi Ahmad. Namun Raffi membantah tudingan itu. Sejauh ini Raffi tidak akan mengambil langkah hukum. Saya tidak ingin melaporkan. Capek kalau sampai buat laporan polisi, kata Raffi Ahmad. Raffi tegas membantah tudingan miring itu dan tidak terlibat kasus TPPU. Biarkan saja, belum ada buktinya, kata suami Nagita Slavina ini. Presenter Raffi Ahmad memberikan klarifikasinya terkait tuduhan pencucian uang yang tengah berkembang saat ini. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea pada Senin 5 Februari. Raffi sebenarnya sudah menyatakan bantahan terkait dengan tuduhan ini beberapa waktu lalu. Ia pun kembali melakukan klarifikasi karena tuduhan tersebut telah mencoreng nama baiknya sebagai individu dan juga perusahaan miliknya. Untuk diketahui, Raffi bukan kali ini saja diterpa isu tidak sedap soal pencucian uang. Beberapa waktu lalu, Raffi sempat dikaitkan dengan nama anak Presiden Joko Widodo, kemudian dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Bahkan Raffi pernah disebut membuka judi online. Ayah dua anak ini memastikan tuduhan ini tidak benar. Meski tak sampai mengalami kerugian materi, namun tudingan ini telah membuat klien perusahaan Raffi merasa terganggu. Suami Nagita Slavina ini kemudian memastikan uang yang selama ini diterimanya didapat dari jalur yang halal. Raffi kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah mulai bekerja sejak usia 13 tahun di industri hiburan tanah air. Selain berkarir sebagai artis, Raffi selama 6 tahun belakangan memiliki perusahaan media yakni Rans Entertainment yang dirintisnya bersama sang istri. Menurut Raffi Ahmad, perusahaannya tersebut telah memiliki value sebesar 2,7 triliun rupiah. Selain itu, juga ada investasi dari MT Group. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifa Sutrisna. Hanifa bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dengan dugaan tersebut. Sementara itu, Hotman Paris juga telah menantang Hanifa secara terbuka untuk datang ke konferensi pers, namun ia tak terlihat hadir. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Tak lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya. Kasih kado. Makasih Bang. Nah, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press call juga dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public. Dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak.
Ditantang Raffi Ahmad, NCW malah keder serangan balik Sultan Andara gandeng Hotman Paris. Nama Raffi Ahmad jadi sorotan lantaran dituding telah melakukan pencucian uang. Tudingan itu dilontarkan oleh National Corruption Watch. Kini Sultan Andara melakukan serangan balik. Pria yang dijuluki Sultan Andara ini gandeng Hotman Paris untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut tudingan dari pihaknya bermula saat mendapatkan direct message. Sejak itu, NCW menunggu data-data yang dijanjikan si pengirim. NCW mengaku sudah 2 hari mempelajari apa yang terkait dengan adanya dugaan TPPU yang ditimbulkan oleh artis Raffi Ahmad. Mengutip dari tribunnews.com, Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris menantang NCW. Dituding melakukan TPPU, Raffi kembali menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris mewakili Raffi Ahmad membuka konversi dengan menantang pihak NCW membuktikan ucapannya. Pasalnya pihak NCW tampak sama sekali tak hadir dalam konferensi pers itu sekalipun diundang. Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti, sini dong, kata Hotman Paris. Dia kemudian menyindir Hanifah Sutrisna, ketua NCW yang sebelumnya muncul di TV dengan tudingan itu. Ia mengatakan jika memang mau masuk TV, maka bergaul dengan Raffi ataupun dirinya. Ia menilai ucapan Hanifah Sutrisna sangatlah gawur. Lebih lanjut, Hotman menantang NCW melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Tak tinggal diam, Raffi sebelumnya telah buka suara menanggapi kabar miring itu. Suami Nagita meminta masyarakat tak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi berusaha bersikap legowo. Raffi kemudian menyinggung gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya Rianza Malik Ahmad Al-Sipong. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Raffi meminta penyebar fitnah untuk tidak merugikan orang lain. Ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti kedepannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, kadang cari kesalahan. Range sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. Meski mendapat tudingan yang mencoreng namanya serta perusahaan miliknya, Presenter Raffi Ahmad rupanya memilih enggan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari hari ini. Raffi mengatakan dirinya tidak pernah melaporkan pihak-pihak yang berusaha untuk menyerangnya. Hal ini juga sejalan dengan saran dari sang pengacara Hotman Paris Hutapea. Raffi berujar dirinya hanya ingin melakukan klarifikasi agar tuduhan ini tidak memperkeruh suasana. Menurut Raffi, dirinya enggan untuk menempuh jalur hukum agar tidak memiliki musuh. Ia menilai klarifikasi yang dilakukannya sudah cukup. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Hanifah bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dugaan tersebut. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan tantangan pada Hanifah agar datang ke konferensi pers hari ini. Namun hingga kegiatan tersebut berakhir, Hanifah tidak nampak hadir. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad untuk mengelola uang-uang haram. Raffi Ahmad disebut terlibat pencucian uang oleh Ketua Umum National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Ia menilai bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Bahkan menurut keterangan dari National Corruption Watch, banyak sekali kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad. Adapun disebut Hanifah, inisial penyanyi dangdut yang terlibat pencucian uang berinisial AT dan VV. Hanifah melayangkan tudingan tersebut di kanal YouTube National Corruption Watch. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Hanifah pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor itu. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi.
Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi yang merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi. Bahkan sudah terdakwa korupsi sambungnya. Dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ranch Entertainment. Yang mengejutkan, Hanifah membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi dan ingin hartanya dikembalikan. Saat ini, jenderal tersebut ingin dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan terang Hanifah. Ketua Nasional Corruption Watch itu mengungkap sudah mencium kejanggalan aliran uang Raffi Ahmad sejak 9 bulan lalu. Sejak itu, Hanifah membongkar dugaan modus Raffi mengawali aksinya. Menurutnya, modus tersebut tercium setelah Raffi mulai menggembar-gemborkan usaha baru yang akan digeluti. Kemudian dari sinilah, Raffi diduga akan menerima aliran dana fantastis. Modusnya adalah sebelum dana itu masuk, saudara Raffi ini berusaha menyampaikan bahwa akan ada bisnis yang nilainya bisa triliunan, bisa miliaran. Salah satunya disampaikan sumber kami bahwa akan ada bisnis di Bali nilainya triliunan, terangnya. National Corruption Watch menuding bahwa sejumlah bisnis yang dibangun suami Nagita itu diduga untuk menutupi tindak pidana cuci uang. Ini adalah cara marketing dengan mengatakan bahwa akan ada bisnis triliunan. Di sanalah dibuka kantongnya. Siapa yang mau uang dicuci, maka inilah bisnis yang akan mencuci uang tersebut. NCW juga menyebut banyak tokoh penting yang terlibat kerjasama dengan Raffi Ahmad, salah satunya adalah seorang mantan jenderal. Ada salah seorang mantan jenderal yang saat ini sedang merekam di penjara karena kasus tindak pidana korupsi. Itu juga dikatakan telah mendapatkan berapa belas miliaran, bahkan puluhan miliaran untuk dikelola Raffi Ahmad paparnya. Bahkan ia juga menyentil keterlibatan anak Presiden Joko Widodo. Ada inisial T, kemudian ada inisialnya A, kalau yang terdakwa itu inisialnya T. Kemudian ada lagi yang menyentuh kepada lingkaran istana. Dan ini mungkin masyarakat udah tahu ada kedekatan antara Raffi Ahmad dengan putra Presiden Jokowi, tandasnya. Tuduhan pencucian uang atau money laundry terhadap presenter Raffi Ahmad telah dibantah. Terkait tudingan ini, pengacara Hotman Paris Hutapea menantang pihak National Corruption Watch atau NCW untuk menunjukkan bukti-bukti secara terbuka. Tantangan tersebut pun sudah disampaikan oleh Hotman beberapa waktu lalu. Hotman meminta agar NCW hadir dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Hotman mempertanyakan ketidakhadiran pihak NCW. Lebih lanjut, Hotman mengatakan hal yang disampaikan oleh pihak NCW tidak berlandaskan bukti. Hotman pun menantang NCW untuk melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Dalam kesempatan yang sama, Raffi kemudian meminta masyarakat agar tidak mempercayai tudingan tersebut. Suami Nagita Slavina ini mengaku dirinya berusaha bersikap lapang dada dalam menerima tudingan yang dialamatkan padanya. Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukar nyinyir. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja. Dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi, kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, 1 transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar, akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda kah berkuar-kuar terus? Ya silahkanlah, kita akan cuekin. Terima kasih. Bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin di rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau National Corruption Watch menuding Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang karena memiliki harta yang fantastis di usia muda. Raffi mendengar tudingan ini kesal dan menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk memberikan bantahan terkait tudingan itu. Raffi Ahmad menegaskan bahwa semua harta yang dimiliki merupakan hasil kerja keras selama 26 tahun. Raffi Ahmad telah mulai bekerja di dunia entertainment mulai usia 13 tahun. Uang itu sekarang dipakai Raffi Ahmad untuk membangun bisnis hingga membeli mobil mewah. Raffi bahkan mengungkapkan jumlah penghasilan sebagai upaya membantah tudingan terlibat kasus tindakan pencucian uang yang dilayangkan kepadanya. Saya kerja selama 26 tahun, silakan dikalkulasikan penghasilan saya, kata Raffi Ahmad di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 5 Februari 2024 didampingi Hotman Paris.
Menurutnya, nilai valuasi bisnis yang dikelola perusahaannya bernama Ranch saat ini mencapai 2,7 triliun. Hotman pun, pengacara Raffi Ahmad, menyebut honor yang didapatkan suami Nagita Slavina itu berkisar antara 25 juta hingga 50 juta sekali tampil di televisi. Saya tahu karena saya juga ada di industri televisi, ucap Hotman Paris. Satu program misal sehari 50 juta, dikalikan 3 program dalam sehari sudah 150 juta. Lanjutnya, kalau jumlah itu dikalikan 1 bulan bisa sampai 4,5 miliar dan itu baru dari televisi, belum dari pekerjaan lainnya, jelas Hotman Paris. Raffi membenarkan hitungan Hotman Paris tersebut. Jumlah penghasilan itu disebutkan Raffi Ahmad setelah dituding terlibat kasus TPPU. NCW menyebutkan banyak kasus dugaan TPPU yang mengalir ke Raffi Ahmad. Namun Raffi membantah tudingan itu. Sejauh ini Raffi tidak akan mengambil langkah hukum. Saya tidak ingin melaporkan. Capek kalau sampai buat laporan polisi, kata Raffi Ahmad. Raffi tegas membantah tudingan miring itu dan tidak terlibat kasus TPPU. Biarkan saja, belum ada buktinya, kata suami Nagita Slavina ini. Presenter Raffi Ahmad memberikan klarifikasinya terkait tuduhan pencucian uang yang tengah berkembang saat ini. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea pada Senin 5 Februari. Raffi sebenarnya sudah menyatakan bantahan terkait dengan tuduhan ini beberapa waktu lalu. Ia pun kembali melakukan klarifikasi karena tuduhan tersebut telah mencoreng nama baiknya sebagai individu dan juga perusahaan miliknya. Untuk diketahui, Raffi bukan kali ini saja diterpa isu tidak sedap soal pencucian uang. Beberapa waktu lalu, Raffi sempat dikaitkan dengan nama anak Presiden Joko Widodo, kemudian dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Bahkan Raffi pernah disebut membuka judi online. Ayah dua anak ini memastikan tuduhan ini tidak benar. Meski tak sampai mengalami kerugian materi, namun tudingan ini telah membuat klien perusahaan Raffi merasa terganggu. Suami Nagita Slavina ini kemudian memastikan uang yang selama ini diterimanya didapat dari jalur yang halal. Raffi kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah mulai bekerja sejak usia 13 tahun di industri hiburan tanah air. Selain berkarir sebagai artis, Raffi selama 6 tahun belakangan memiliki perusahaan media yakni Rans Entertainment yang dirintisnya bersama sang istri. Menurut Raffi Ahmad, perusahaannya tersebut telah memiliki value sebesar 2,7 triliun rupiah. Selain itu, juga ada investasi dari MT Group. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifa Sutrisna. Hanifa bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dengan dugaan tersebut. Sementara itu, Hotman Paris juga telah menantang Hanifa secara terbuka untuk datang ke konferensi pers, namun ia tak terlihat hadir. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Tak lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya. Kasih kado. Makasih Bang. Nah, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press call juga dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public. Dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya, ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak.
Ditantang Raffi Ahmad, NCW malah keder serangan balik Sultan Andara gandeng Hotman Paris. Nama Raffi Ahmad jadi sorotan lantaran dituding telah melakukan pencucian uang. Tudingan itu dilontarkan oleh National Corruption Watch. Kini Sultan Andara melakukan serangan balik. Pria yang dijuluki Sultan Andara ini gandeng Hotman Paris untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut tudingan dari pihaknya bermula saat mendapatkan direct message. Sejak itu, NCW menunggu data-data yang dijanjikan si pengirim. NCW mengaku sudah 2 hari mempelajari apa yang terkait dengan adanya dugaan TPPU yang ditimbulkan oleh artis Raffi Ahmad. Mengutip dari tribunnews.com, Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris menantang NCW. Dituding melakukan TPPU, Raffi kembali menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris mewakili Raffi Ahmad membuka konversi dengan menantang pihak NCW membuktikan ucapannya. Pasalnya pihak NCW tampak sama sekali tak hadir dalam konferensi pers itu sekalipun diundang. Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti, sini dong, kata Hotman Paris. Dia kemudian menyindir Hanifah Sutrisna, ketua NCW yang sebelumnya muncul di TV dengan tudingan itu. Ia mengatakan jika memang mau masuk TV, maka bergaul dengan Raffi ataupun dirinya. Ia menilai ucapan Hanifah Sutrisna sangatlah gawur. Lebih lanjut, Hotman menantang NCW melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Tak tinggal diam, Raffi sebelumnya telah buka suara menanggapi kabar miring itu. Suami Nagita meminta masyarakat tak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi berusaha bersikap legowo. Raffi kemudian menyinggung gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya Rianza Malik Ahmad Al-Sipong. Ayah dua orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Raffi meminta penyebar fitnah untuk tidak merugikan orang lain. Ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti ke depannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, kadang cari kesalahan. Sampai sekarang ini Kalau belum aku ada nggak. Meski mendapat tudingan yang mencoreng namanya serta perusahaan miliknya, Presenter Raffi Ahmad rupanya memilih enggan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari hari ini. Raffi mengatakan dirinya tidak pernah melaporkan pihak-pihak yang berusaha untuk menyerangnya. Hal ini juga sejalan dengan saran dari sang pengacara Hotman Paris Hutapea. Raffi berujar dirinya hanya ingin melakukan klarifikasi agar tuduhan ini tidak memperkeruh suasana. Menurut Raffi, dirinya enggan untuk menempuh jalur hukum agar tidak memiliki musuh. Ia menilai klarifikasi yang dilakukannya sudah cukup. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifah Sutrisna. Hanifah bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dugaan tersebut. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah menyampaikan tantangan pada Hanifah agar datang ke konferensi pers hari ini. Namun hingga kegiatan tersebut berakhir, Hanifah tidak nampak hadir. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad untuk mengelola uang-uang haram. Raffi Ahmad disebut terlibat pencucian uang oleh Ketua Umum National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Ia menilai bahwa Raffi Ahmad disebut telah menerima dana hingga bernilai fantastis. Bahkan menurut keterangan dari National Corruption Watch, banyak sekali kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad. Adapun disebut Hanifah, inisial penyanyi dangdut yang terlibat pencucian uang berinisial AT dan VV. Hanifah melayangkan tudingan tersebut di kanal YouTube National Corruption Watch. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad telah menerima dana uang mencapai ratusan miliar. Hanifah pun meminta pihak KPK, polisi, dan lembaga hukum bisa menyelidiki rumor itu. Hanifah menyebut jika artis yang dijuluki Sultan Andara itu turut mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi.
Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi yang merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi. Bahkan sudah terdakwa korupsi sambungnya. Dugaan aliran uang tersebut juga ditampung perusahaan Raffi Ranch Entertainment. Yang mengejutkan, Hanifah membocorkan dugaan seorang jenderal yang menitipkan dana pada Raffi dan ingin hartanya dikembalikan. Saat ini, jenderal tersebut ingin dananya dikembalikan namun tidak diberikan dan dia meminta hal tersebut disampaikan terang Hanifah. Ketua Nasional Corruption Watch itu mengungkap sudah mencium kejanggalan aliran uang Raffi Ahmad sejak 9 bulan lalu. Sejak itu, Hanifah membongkar dugaan modus Raffi mengawali aksinya. Menurutnya, modus tersebut tercium setelah Raffi mulai menggembar-gemborkan usaha baru yang akan digeluti. Kemudian dari sinilah, Raffi diduga akan menerima aliran dana fantastis. Modusnya adalah sebelum dana itu masuk, saudara Raffi ini berusaha menyampaikan bahwa akan ada bisnis yang nilainya bisa triliunan, bisa miliaran. Salah satunya disampaikan sumber kami bahwa akan ada bisnis di Bali nilainya triliunan, terangnya. National Corruption Watch menuding bahwa sejumlah bisnis yang dibangun suami Nagita itu diduga untuk menutupi tindak pidana cuci uang. Ini adalah cara marketing dengan mengatakan bahwa akan ada bisnis triliunan. Di sanalah dibuka kantongnya. Siapa yang mau uang dicuci, maka inilah bisnis yang akan mencuci uang tersebut. NCW juga menyebut banyak tokoh penting yang terlibat kerjasama dengan Raffi Ahmad, salah satunya adalah seorang mantan jenderal. Ada salah seorang mantan jenderal yang saat ini sedang mendekam di penjara karena kasus tindak pidana korupsi. Itu juga dikatakan telah mendapatkan berapa belas miliaran, bahkan puluhan miliaran untuk dikelola Raffi Ahmad paparnya. Bahkan ia juga menyentil keterlibatan anak Presiden Joko Widodo. Ada inisial T, kemudian ada inisialnya A, kalau yang terdakwa itu inisialnya T. Kemudian ada lagi yang menyentuh kepada lingkaran istana. Dan ini mungkin masyarakat udah tahu ada kedekatan antara Raffi Ahmad dengan putra Presiden Jokowi, tandasnya. Tuduhan pencucian uang atau money laundry terhadap presenter Raffi Ahmad telah dibantah. Terkait tudingan ini, pengacara Hotman Paris Hutapea menantang pihak National Corruption Watch atau NCW untuk menunjukkan bukti-bukti secara terbuka. Tantangan tersebut pun sudah disampaikan oleh Hotman beberapa waktu lalu. Hotman meminta agar NCW hadir dalam konferensi pers pada Senin 5 Februari di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers, Hotman mempertanyakan ketidakhadiran pihak NCW. Lebih lanjut, Hotman mengatakan hal yang disampaikan oleh pihak NCW tidak berlandaskan bukti. Hotman pun menantang NCW untuk melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Dalam kesempatan yang sama, Raffi kemudian meminta masyarakat agar tidak mempercayai tudingan tersebut. Suami Nagita Slavina ini mengaku dirinya berusaha bersikap lapang dada dalam menerima tudingan yang dialamatkan padanya. Indonesia sekarang sudah termasuk kategori negara di mana jumlah penduduknya fitnah terlalu banyak dan tukang nyinyir. Jadi kita harus selektif mana yang harus diajukan ke pidana atau tidak, ya. Karena kami ini adalah pengusaha, kami memprioritaskan bekerja. Dan kalau memang ada buktinya, kami siap menghadapi dimanapun. Dan sekali lagi, kami sangat kecewa karena National Corruption Watch yang berkuar-kuar katanya ada bukti, ada ratusan transfer. Kita undang hari ini, 1 transfer aja, itu sudah cukup lumayan. Kalau you bisa buktikan 10, kita akan berkuar-kuar akan nunjuk kau jadi ketua KPK. Tapi Anda tidak berani datang. Masih Anda akan berkuar-kuar terus, ya silahkanlah. Kita akan cuekin. Terima kasih. Bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin di Ada rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau National Corruption Watch menuding Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang karena memiliki harta yang fantastis di usia muda. Raffi mendengar tudingan ini kesal dan menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk memberikan bantahan terkait tudingan itu. Raffi Ahmad menegaskan bahwa semua harta yang dimiliki merupakan hasil kerja keras selama 26 tahun. Raffi Ahmad telah mulai bekerja di dunia entertainment mulai usia 13 tahun. Uang itu sekarang dipakai Raffi Ahmad untuk membangun bisnis hingga membeli mobil mewah. Raffi bahkan mengungkapkan jumlah penghasilan sebagai upaya membantah tudingan terlibat kasus tindakan pencucian uang yang dilayangkan kepadanya. Saya kerja selama 26 tahun, silakan dikalkulasikan penghasilan saya, kata Raffi Ahmad di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 5 Februari 2024 didampingi Hotman Paris.
Menurutnya, nilai valuasi bisnis yang dikelola perusahaannya bernama Ranch saat ini mencapai 2,7 triliun. Hotman pun, pengacara Raffi Ahmad, menyebut honor yang didapatkan suami Nagita Slavina itu berkisar antara 25 juta hingga 50 juta sekali tampil di televisi. Saya tahu karena saya juga ada di industri televisi, ucap Hotman Paris. Satu program misal sehari 50 juta, dikalikan 3 program dalam sehari sudah 150 juta. Lanjutnya, kalau jumlah itu dikalikan 1 bulan bisa sampai 4,5 miliar dan itu baru dari televisi, belum dari pekerjaan lainnya, jelas Hotman Paris. Raffi membenarkan hitungan Hotman Paris tersebut. Jumlah penghasilan itu disebutkan Raffi Ahmad setelah dituding terlibat kasus TPPU. NCW menyebutkan banyak kasus dugaan TPPU yang mengalir ke Raffi Ahmad. Namun Raffi membantah tudingan itu. Sejauh ini Raffi tidak akan mengambil langkah hukum. Saya tidak ingin melaporkan. Capek kalau sampai buat laporan polisi, kata Raffi Ahmad. Raffi tegas membantah tudingan miring itu dan tidak terlibat kasus TPPU. Biarkan saja, belum ada buktinya, kata suami Nagita Slavina ini. Presenter Raffi Ahmad memberikan klarifikasinya terkait tuduhan pencucian uang yang tengah berkembang saat ini. Hal ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea pada Senin 5 Februari. Raffi sebenarnya sudah menyatakan bantahan terkait dengan tuduhan ini beberapa waktu lalu. Ia pun kembali melakukan klarifikasi karena tuduhan tersebut telah mencoreng nama baiknya sebagai individu dan juga perusahaan miliknya. Untuk diketahui, Raffi bukan kali ini saja diterpa isu tidak sedap soal pencucian uang. Beberapa waktu lalu, Raffi sempat dikaitkan dengan nama anak Presiden Joko Widodo, kemudian dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Bahkan Raffi pernah disebut membuka judi online. Ayah dua anak ini memastikan tuduhan ini tidak benar. Meski tak sampai mengalami kerugian materi, namun tudingan ini telah membuat klien perusahaan Raffi merasa terganggu. Suami Nagita Slavina ini kemudian memastikan uang yang selama ini diterimanya didapat dari jalur yang halal. Raffi kemudian menceritakan bahwa dirinya sudah mulai bekerja sejak usia 13 tahun di industri hiburan tanah air. Selain berkarir sebagai artis, Raffi selama 6 tahun belakangan memiliki perusahaan media yakni Rans Entertainment yang dirintisnya bersama sang istri. Menurut Raffi Ahmad, perusahaannya tersebut telah memiliki value sebesar 2,7 triliun rupiah. Selain itu, juga ada investasi dari MT Group. Adapun tuduhan terhadap Raffi Ahmad ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, Hanifa Sutrisna. Hanifa bahkan mengklaim NCW sudah mengumpulkan bukti-bukti penting terkait dengan dugaan tersebut. Sementara itu, Hotman Paris juga telah menantang Hanifa secara terbuka untuk datang ke konferensi pers, namun ia tak terlihat hadir. Kayaknya lama-lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya. Kasih kado. Makasih Bang. Mbak, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah press call juga dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public. Di mana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek, ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya, ya janganlah. Saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak.
Ditantang Raffi Ahmad, NCW malah keder serangan balik Sultan Andara gandeng Hotman Paris. Nama Raffi Ahmad jadi sorotan lantaran dituding telah melakukan pencucian uang. Tudingan itu dilontarkan oleh National Corruption Watch. Kini Sultan Andara melakukan serangan balik. Pria yang dijuluki Sultan Andara ini gandeng Hotman Paris untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Sebelumnya, Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna menyebut tudingan dari pihaknya bermula saat mendapatkan direct message. Sejak itu, NCW menunggu data-data yang dijanjikan si pengirim. NCW mengaku sudah 2 hari mempelajari apa yang terkait dengan adanya dugaan TPPU yang ditimbulkan oleh artis Raffi Ahmad. Mengutip dari tribunnews.com, Raffi Ahmad menggandeng Hotman Paris menantang NCW. Dituding melakukan TPPU, Raffi kembali menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Dalam kesempatan itu, Hotman Paris mewakili Raffi Ahmad membuka konvers dengan menantang pihak NCW membuktikan ucapannya. Pasalnya pihak NCW tampak sama sekali tak hadir dalam konferensi pers itu sekalipun diundang. Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti, sini dong, kata Hotman Paris. Dia kemudian menyindir Hanifah Sutrisna, ketua NCW yang sebelumnya muncul di TV dengan tudingan itu. Ia mengatakan jika memang mau masuk TV, maka bergaul dengan Raffi ataupun dirinya. Ia menilai ucapan Hanifah Sutrisna sangatlah gawur. Lebih lanjut, Hotman menantang NCW melaporkan ke polisi apabila benar mengantongi bukti TPPU yang melibatkan Raffi Ahmad. Tak tinggal diam, Raffi sebelumnya telah buka suara menanggapi kabar miring itu. Suami Nagita meminta masyarakat tak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi berusaha bersikap legawa. Raffi kemudian menyinggung gedung Rans Entertainment yang baru dibelinya untuk hadiah ulang tahun putra keduanya Rianza Malik Ahmad Al-Cipong. Ayah 2 orang putra ini menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Raffi meminta penyebar fitnah untuk tidak merugikan orang lain. Ini kan karena nggak ada buktinya ya, nanti kedepannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, kadang cari kesalahan. Enggak, sampai sekarang ini Kalau belum aku ada nggak Meski mendapat tudingan yang mencoreng namanya serta perusahaan miliknya,